Selamat pagi anak-anak. Jadi pada pagi hari tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman, terutama belajar menanam tanaman. Nah, yang pertama, membaca bacaan berkunjung ke taman bunga. Ini ada di buku tematik halaman 120 sampai 121. Dari bacaan ini ada intisari berupa cara menanam bunga melati. Yang pertama, ambillah pot dan isilah dengan pecahan genting atau batu bata merah sebagai dasar media tanam. Jadi, kalian ambil pot, kemudian di bagian bawah, pokoknya dasar dari pot itu diisi dengan pecahan genting atau batu bata merah, sehingga bisa menjadi dasar dari media tanam. Selanjutnya, isilah setengah bagian pot dengan pasir, tepuk setengah potnya aja. Nah, setelah diisi dengan pasir, tanah, dan pupuk, selanjutnya tanaman dimasukkan ke dalam pot dan langsung ditutup dengan tanah lagi. Jadi nanti pot itu penuh dengan tanah. Nah, selanjutnya untuk perawatannya, siramilah setiap hari, pagi atau sore hari. Kenapa tidak boleh siang? Karena kalau misalnya kalian menyirami tanaman siang-siang, pasti tanamannya akan layu karena terkena sinar matahari. Nah, untuk awal menanam, jadi tumbuhan itu juga perlu penyesuaian dengan media tanam yang baru. Media tanam itu maksudnya tanahnya tadi. Nah, itu jadi kalian perlu meletakkan tanaman itu di tempat yang teduh supaya tidak terkena cahaya matahari langsung. Tapi tumbuhan itu tetap membutuhkan cahaya matahari, jadi tetap ditaruh di tempat yang terang tapi dia teduh, bukan yang terkena cahaya matahari langsung. Selanjutnya, tugas dari bacaan tadi. Yang pertama, menyusun kalimat menggunakan kata bibit, pot, teduh, pupuk, subur. Ini ada di buku tematik halaman 122 sampai 123. Nah, menyusun kalimatnya ini maksudnya satu-satu ya. Misalnya yang pertama ada kata bibit. Jadi kalian buatlah kalimat dengan ada kata bibitnya. Terus yang nomor 2 ada kata potnya dan seterusnya. Ingat ya, kalau misalnya buat kalimat, perhatikan juga SPOK. Apa itu SPOK? SPOK itu subjek, predikat, objek. Atau kalian juga bisa tambahin keterangan. Nah, subjek itu orang. Misalnya melati. Kemudian predikat itu orang tuh lagi melakukan apa. Misalnya mencuci, melati sedang mencuci. Predikatnya, objeknya apa? Piring misalnya. Jadi melati sedang mencuci piring. Keterangannya kalian bisa tulis di dapur. Keterangan tuh ada berbagai macam sih. Keterangan waktu bisa, keterangan tempat bisa, keterangan suasana juga bisa. Nah, kalau di dapur berarti keterangan tempat. Kalau misalnya kalian mau membuat kalimat, misalnya melati sedang mencuci piring saat siang hari, kan berarti itu keterangan waktu. Nah, selanjutnya untuk melengkapi kalimat rumpang. Nah, kalimat rumpang itu kalimat yang belum lengkap. Misalnya ayah mencuci motor, tapi misalnya mencucinya itu belum ada. Jadi kalian harus tambah kata mencuci supaya kalimat itu menjadi kalimat yang tepat, yang bagus, yang sesuai dengan
kriteria kalimat. Nah, untuk melengkapi kalimat rumpang ini ada di buku tematik halaman 123. Selanjutnya, coba tebak gambar apa yang ada di samping kanan ini. Ya, jadi itu gambar rantai. Kalau kalian tahu atau kalian mengamati di tamengnya burung Garuda, itu ada gambar rantai. Gambar rantai itu merupakan lambang dari sila kedua. Nah, nanti tugas kalian yaitu jelaskan arti gambar di samping, yaitu gambar rantai tadi, sebagai lambang sila kedua. Nah, tapi sebelum menjelaskan arti, tentu kalian harus tahu bunyi sila kedua. Coba tebak bagaimana bunyi sila kedua. Nah, setelah mengetahui bunyi sila kedua, kalian amati di gambar rantai itu. Misalnya, ternyata rantainya tuh nggak cuma satu jenis ya. Ada yang bulat, ada yang persegi. Ini apa ya artinya? Atau misalnya, kenapa rantainya warna kuning? Kenapa backgroundnya warna merah? Artinya apa ya? Coba kalian nanti kaitkan ya. Nah, selanjutnya ada tugas susulan minggu kemarin. Yang pertama, menampilkan tari Manuk Dadali sudah dikirimkan di video pembelajaran Kamis lalu. Nah, kriteria penilaian tari ini, wiraga, wirama, dan wirasanya muncul saat menari dan harus berkesinambungan. Misalnya, kalian tuh menari, kan pasti gerakannya harus tepat. Terus, gimana caranya gerakan itu harus sesuai dengan iramanya. Kemudian bagaimana kalian mengekspresikan maksud dari tarian itu. Nah, itu menjadi kriteria penilaian dari tarian kalian itu. Nah, yang kedua, menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila dengan dengan pengucapan yang jelas, ketukan yang tepat, dan sikap yang siap. Nah, ini kalian bisa tonton lagi video contoh dari Bu Justin yang pernah dikirimkan ke kalian. Bagaimana ketukannya, bagaimana pengucapannya supaya lagu itu sesuai dengan notnya, bagaimana lagu itu sesuai dengan tempo dan ketukannya. Ya, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap semangat belajar ya, dan tetap jaga kesehatan. Selamat pagi.